Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penyusunan RAB untuk dalam rangka proyek pembangunan homestay. Nah, lalu tahapan pertamanya adalah kita membuka file, lalu klik New Project Management. Nah, lalu di sini saya sudah terdapat RAB yang sudah jadi. Namun sebelumnya kita mengklik tabel, lalu kita klik entry. Nah, setelah klik entry itu kita bisa membuat tabel RAB yang baru. Nah, dalam tabel RAB ini kita membuat proyek pembangunan homestay. Nah, di sini ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan kusen pintu jendela, pekerjaan atap, pekerjaan pengenyatan, pekerjaan kunci alat penggantung, technical engineering, dan pekerjaan sanitary dan lain-lain. Nah, ini tuh merupakan format dari RAB yang berada di tabel Excel yang telah kami cari. Nah, di sini tuh kita namakan dengan task name. Nah, lalu terdapat volume itu klik data type. Kita pastikan bahwa datanya itu berada pada number karena kan berupa angka. Lalu pada satuan itu kita itu klik data type. Nah, pada satuan itu berupa teks karena kan berupa penjelasan. Lalu klik pada harga satuan. Nah, harga satuan itu data type-nya itu berupa cost. Lalu pada jumlah harga kita klik data type-nya itu berupa cost. Lalu pada custom field klik formula. Nah, pada formulanya itu bagaimana? Cost dikali dengan number atau volume. Nah, lalu tekan field, lalu pada field tekan cost, lalu custom cost, lalu pada harga satuan atau cost pertama. Kita tekan OK. Lalu yang kedua adalah kita field pada number, lalu pada custom number. Nah, pada custom number ini kita tekan volume atau number 2. Lalu kita tekan OK. Lupa pada roll-up-nya juga di sum. Lalu tekan OK. Nah, lalu kita muncullah jumlah harga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Amakandani. Baiklah, selanjutnya saya Syifa akan melanjutkan penjelasan dari Halim yang tadi. Nah, sekarang kita pergi ke tabel bobot. Nah, tabel bobot ini merupakan berapa sih bobot suatu pekerjaan terhadap keseluruhan pekerjaan. Nah, jadi untuk mengisi tabel bobot ini, kita pastikan dulu bahwa data type-nya adalah number. Terus untuk membuat formulanya, kita bisa dibuat di custom field, terus kita cek di bagian formula. Nah, cost ini merupakan bagian dari harga satuan dibagi dengan total harga atau jumlah harga keseluruhan dikali 100% supaya kita tahu berapa persen sih bobot pekerjaan itu di dalam keseluruhan pekerjaan. Nah, ini udah kita cancel aja. Terus kita pastikan juga di sini harus sum. Oke. Nah, setelah itu untuk mengisi research name ini, pertama kali kita harus pergi ke tabel resource sheet. Kita masuk ke sini dulu, terus kita isi di sini, kita kopas aja semua yang ada di RAB berupa pekerjaannya semuanya. Terus kita tambahkan satu komponen lagi yang bernama upah. Upah ini kita tambahkan karena di dalam RAB kita tidak ada AHSP-nya. Nah, jadi di sini semua kita ketik type material, terus upah type-nya Word. Nah, setelah ini kita isi juga standard rate-nya. Untuk upah kita isi 0 aja, karena di sini supaya penyeimbang, kalau misalkan pekerjaan itu pasti ada komponen upah, dan supaya angka di RAB itu tidak bergeser-geser lagi. Nah, kita kembali lagi ke Gantt chart. Untuk di bagian research sheet, di research name ini, bisa kita isi dengan cara seperti ini, diklik satu-satu. Nah, kayak gini. Tapi kan lama. Maka kita bisa menggunakan rumus Excel yang udah diajarkan dalam video Chef Randy yang biasa kita gunakan itu. Setelah research name ini udah jadi,
maka nanti di sini bisa keluar cost yang kita inginkan. PMS project ini tidak bisa mendeteksi jumlah harga ini, dia cuma bisa mendeteksi komponen cost ini. Sebenarnya sama aja intinya, merupakan perkalian antara harga satuan dengan volume, tapi kita tetap butuh kolom cost ini supaya Microsoft project-nya bisa mendeteksi berapa sih cost yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya, Anggun. Lalu selanjutnya kita pergi ke tabel Gantt chart. Jika terjadi error seperti ini, pencet F9 atau Fn plus F9. Lalu kita pergi ke tab View, pilih tabel Entry. Lalu setelah itu kita menentukan mulai tanggal proyek. Kita menentukannya tanggal 4 Januari. Lalu berakhir tanggal 12 bulan 5. Setelah itu kita mengganti change working time dengan memasukkan hari libur nasional. Setelah itu juga menyesuaikan hari kerja dan jam kerja, bisa menggunakan option. Proyek kami dimulai pada hari Senin dan bulan Januari, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lalu di OK. Setelah itu menentukan durasi per kegiatan. Durasi kegiatan kami 90 hari dengan rincian sebagai berikut. Lalu menentukan predecessor. Pekerjaan pertama di proyek kami adalah pembersihan lahan, lalu pemasangan bopleng. Setelah itu pekerjaan galian tanah fondasi batu kali. Lalu contoh independensi dari kegiatan kelompok kami itu ada pemasangan keramik yang dilakukan secara bersamaan, jadi hubungannya finish to finish. Untuk menyelesaikan pemasangan keramik tegel, maka pemasangan keramik lantainya juga harus diselesaikan. Lalu ada pemasangan rangka kusen pintu baru bisa dilakukan saat pembuatan dinding batu bata. Saya pikir cukup, Pak. Terima kasih. Nah, setelah kita menentukan durasi dan relasi tadi, sekarang kita bisa melanjutkan ke tracking. Kita klik view, terus kita pilih tabel tracking. Dan di sini bisa kita lihat bahwa persentase komplit dari pekerjaannya itu sudah 74%. Kenapa 74%? Karena di sini kami sudah men-tracking sampai dengan pekerjaan atap. Nah, di sini dibilang remaining duration dan 0 days. Nah, berarti di sini kan udah terlaksana nih pekerjaannya. Kalau yang di sini ini belum. Jadi kami bikin semua ini menjadi mark on track supaya ke tracking kayak gitu. Setelah di tracking kita bisa membuat tabel progress. Bikin tabel progress ini sama kayak bikin tabel RAB, di custom file semuanya, terus disesuaikan dengan data type-nya. Sini juga bisa kelihatan udah sampai mana progresnya kayak gitu. Sampai pekerjaan atap. Nah, di sini udah nggak ada lagi deviasi progresnya. Setelah kita selesai dengan tabel progres ini, sekarang kita bisa melihat laporannya. Laporannya kita bisa klik report. Pertama bisa pilih cost, tapi di sini kami sudah menggabungkan ke dalam sebuah custom yang berjudul custom report. Dan di dalam custom report ini kami udah buat laporan proyek pembangunan homestay sampai dengan 20 April. 20 April ini merupakan batas akhir pengerjaan dari pekerjaan atap tersebut. Dan di sini ada kumulatif cost-nya atau bisa kita tahu sebagai kurva S. Nah, di sini ada seperti kurva yang lebih detail lagi ya. Misal di sini ada realisasi dan rencana. Apakah kurva S ini bergerak sesuai dengan apakah realisasi dari pekerjaan kita bergerak sama dengan kurva S yang sudah kita buat di sini. Nah, ini yang merah ini realisasi,
Yang abu-abu nih karena sama dengan realisasi, karena kita udah buat mark on track, jadi dia sama ini di belakang si realisasi. Kenapa ini turun? Karena kita baru bikin sampai 20 April. Nah, di sini belum ada penyerapan biaya, makanya langsung 0 kayak gitu. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat ada berapa banyak sih pekerjaan yang sudah selesai sampai pekerjaan atap. Nah, ternyata kita sudah menyelesaikan 74% dari pembangunan homestay ini. Nah, dari 74% ini udah berapa banyak biaya yang terserap? Nah, di sini. Nah, aktual cost yang udah terpakai itu 96 juta, berarti sisa 12 juta lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sisanya. Cost variance ini, kalau misalnya ada perbedaan ya antara penyerapan aktual cost dengan realisasi cost yang udah kita bikin. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.